Perkenalkan, nama saya Nur Hikmat Tangkudung dari jurusan Ilmu Ekonomi dengan NIM 9414240012. Saya akan menjelaskan apa itu rata-rata lama sekolah, angka partisipasi, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, dan bagaimana cara menghitungnya. Rata-rata lama sekolah. Secara definisi, rata-rata lama sekolah adalah jumlah total tahun sekolah seluruh penduduk usia 25 tahun ke atas dibagi dengan jumlah total penduduk usia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah menghitung capaian pendidikan yang sudah ditempuh, bukan yang direncanakan atau sedang berjalan. Misalnya, jika seseorang telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP atau sekolah menengah pertama, maka ia dianggap memiliki 9 tahun sekolah. Sedangkan lulusan SMA memiliki 12 tahun sekolah, dan seterusnya. Nilai rata-rata lama sekolah ini akan memberikan gambaran umum tentang seberapa tinggi pendidikan yang telah dicapai oleh mayoritas penduduk dewasa di suatu daerah atau negara. Rumus umum yang menghitung rata-rata lama sekolah adalah rata-rata lama sekolah sama dengan sigma total tahun sekolah penduduk usia lebih dari 25 tahun dibagi jumlah penduduk usia lebih dari 25 tahun. Contohnya, jika di suatu wilayah terdapat 1000 orang usia 25 tahun ke atas dan total tahun sekolah mereka adalah 9.000 tahun, maka RLS sama dengan 9.000 sama dibagi dengan 1.000 sama dengan 9 tahun. 9.000 tahun. Semakin tinggi nilai rata-rata lama sekolah, semakin tinggi tingkat pendidikan rata-rata penduduk di wilayah tersebut. Sebaliknya, jika rata-rata lama sekolah rendah, itu bisa menunjukkan adanya keterbatasan akses atau hambatan dalam memperoleh pendidikan formal di masa lalu. Yang kedua, ada angka partisipasi murni atau APM. APM adalah salah satu indikator penting dalam bidang pendidikan yang digunakan untuk mengukur persentase anak-anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan kelompok usia resmi untuk jenjang tersebut. Dengan kata lain, APM menunjukkan berapa banyak anak usia sekolah yang benar-benar bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya, tanpa memperhitungkan mereka yang tertinggal sekolah atau yang masuk sekolah lebih awal atau lebih lambat dari seharusnya. Secara definisi, APM adalah persentase penduduk usia sekolah resmi untuk suatu jenjang pendidikan yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut terhadap seluruh jumlah penduduk dalam kelompok usia tersebut. Misalnya, untuk jenjang sekolah dasar, untuk jenjang sekolah dasar usia resmi adalah 7-12 tahun, maka APM SD mengukur berapa persen usia anak 7-12 tahun yang sedang bersekolah di SD, bukan di jenjang lain atau tidak sekolah sama sekali. Terus perhitungan APM adalah APM sama dengan jumlah penduduk usia resmi untuk jenjang tertentu yang sedang bersekolah di jenjang itu dibahagi dengan jumlah total penduduk usia resmi untuk jenjang tersebut dikali dengan 100%. Contoh, jika di suatu daerah terdapat 10.000 anak usia 7-12 tahun dan 9.000 diantaranya sedang bersekolah di SD, maka APM SD sama dengan 9.000 bahagi 10.000 kali 100% sama dengan 90%. APM menghitung keterlibatan pendidikan yang tepat usia, sehingga berbeda dengan angka partisipasi kasar atau APK yang menghitung semua anak yang bersekolah di suatu jenjang tanpa memperhatikan usia mereka. Karena itu, nilai APM tidak akan melebihi 100%, sedangkan APK bisa melebihi 100% jika banyak siswa yang tertinggal kelas atau masuk lebih awal atau lambat. APM menunjukkan tingkat efisiensi sistem pendidikan dalam menjangkau anak-anak pada usia yang seharusnya mengenyam pendidikan di
jenjang tertentu. Semakin tinggi APM, semakin baik sistem pendidikan tersebut dalam memberikan akses yang tepat waktu. Sebaiknya APM yang rendah mengindikasikan adanya masalah seperti keterlambatan masuk sekolah, putus sekolah, atau hambatan akses pendidikan. Oleh karena itu, APM sering dijadikan acuan dalam mengevaluasi capaian pemerataan pendidikan dan untuk menyusun kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan efektif. Yang ketiga itu ada tingkat pengangguran terbuka atau TPT. TPT adalah indikator yang digunakan untuk mengukur presentasi angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan tersedia untuk bekerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Yang keempat, Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara atau wilayah dalam kurun waktu tertentu, yang biasanya diukur dari peningkatan produk domestik bruto atau PDB secara real setelah disesuaikan dengan inflasi. Dalam arti sederhana, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dari waktu ke waktu. Secara definisi, pertumbuhan ekonomi mencerminkan perubahan positif dalam output ekonomi yang menunjukkan bahwa suatu negara mengalami kemajuan dalam aspek produktivitas, pendapatan masyarakat, dan daya beli. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan PDB real yang dihitung dalam persentase. Misalnya, jika PDB suatu negara naik dari 10 triliun menjadi 10,5 triliun dalam 1 tahun, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut adalah 5%. Rumus umum untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi persen sama dengan PDB tahun ini kurang PDB tahun lalu bahagi PDB tahun lalu kali 100%. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa baik perekonomian suatu negara berkembang dan menjadi indikator penting dalam melalui kinerja pemerintah, stabilitas ekonomi, serta kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan yang positif biasanya berarti peningkatan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan investasi. Namun penting juga untuk memperhatikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu merata atau berkelanjutan. Oleh karena itu, selain tingkat pertumbuhan ekonomi, kualitas pertumbuhan juga menjadi perhatian. Misalnya, apakah pertumbuhan tersebut ramah lingkungan, menciptakan pekerjaan, dan mengurangi kesenjangan sosial. Singkatnya, pertumbuhan ekonomi adalah ukuran kemajuan ekonomi suatu negara yang menggambarkan peningkatan produksi dan konsumsi dalam masyarakat, serta menjadi dasar bagi peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Berikut saya akan menjelaskan pengaruh rata-rata lama sekolah atau RLS, angka partisipasi murni atau APM, dan tingkat pengangguran terbuka atau TPT terhadap pertumbuhan ekonomi. Dapat dijelaskan secara teori melalui pendekatan ekonomi pembangunan dan teori modal manusia. Ketiga indikator ini berkaitan erat dengan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia yang merupakan salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Berikut adalah hubungan teoritis secara rinci. 1. Rata-rata lama sekolah itu dia terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara teori, rata-rata lama sekolah mencerminkan tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia dewasa. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin tinggi pula kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas
tenaga kerja. Dalam teori manusia atau human capital theory yang dikembangkan oleh ekonomis seperti Gary Becker dan Theodore Schultes, investasi dalam pendidikan akan meningkat produktivitas individu yang akhirnya meningkatkan output ekonomi nasional. Maka semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin tinggi kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena tenaga kerja menjadi lebih inovatif, efisien, dan mampu menyerap teknologi baru. Yang kedua, angka partisipasi murni atau APM terhadap pertumbuhan ekonomi. APM menggambarkan aktivitas sistem pendidikan dalam menjangkau anak-anak usia sekolah secara tepat waktu. Semakin tinggi APM, semakin banyak anak-anak yang mengikuti pendidikan pada usia yang seharusnya, yang berarti investasi pendidikan dilakukan secara dini dan merata. Dalam jangka panjang, hal ini menghasilkan generasi yang lebih terdidik dan siap kerja, yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dengan demikian, tingginya APM berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan tenaga kerja produktif di masa depan yang mampu berpartisipasi aktif dalam sektor-sektor ekonomi. Yang ketiga, ada tingkat pengangguran terbuka atau TPT terhadap pertumbuhan ekonomi. TPT menunjukkan sejauh mana angkatan kerja terserap di pasar kerja. Dalam teori ekonomi makro klasik dan Keynesian, pengangguran yang tinggi mencerminkan underutilization atau pemanfaatan yang kurang optimal dari sumber daya tenaga kerja, menurunkan output nasional. TPT yang tinggi berarti tenaga kerja tidak dimanfaatkan secara produktivitas sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penurunan TPT menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang lebih berarti lebih banyak produksi yang digunakan sehingga mendorong peningkatan PDB dan pertumbuhan ekonomi. Simpulan teoritis hubungan RLS, APM, TPT terhadap PES secara keseluruhan, baik RLS maupun APM berperan sebagai faktor input dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia, sedangkan TPT mencerminkan efisiensi pasar tenaga kerja dalam menyerap sumber daya tersebut. Dalam kerangka pertumbuhan ekonomi endogen, kualitas SDM dipengaruhi oleh pendidikan dan pelatihan, serta penggunaan tenaga kerja secara optimal atau rendahnya TPT adalah pendorongan utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Maka peningkatan RLS dan APM serta penurunan TPT secara teoritas akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena negara menjadi lebih mampu memanfaatkan potensi manusia secara maksimal dalam mendorong produktivitas dan inovasi.